Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ketua kelas, silakan pimpin doanya. Siap, Brak. Hormat, Brak. Tegak, Brak. Sudah mulai. Baik, sebelum kita mulai, Bapak cek dulu kehadirannya. Ketua kelas hadir semua ya? Satu orang sakit ya? Oke, ada 5 sakit. Yang lain hadir ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, alhamdulillah kita bisa hadir, bisa lanjut lagi belajar mata pelajaran geografi setelah minggu lalu kita melakukan pertemuan. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi yang hari ini, Bapak mau tanya mengenai materi minggu lalu. Yang pertama mengenai paham geografi, siapa yang masih ingat mengenai paham geografi? Ya, Latifah ya. Oke, applause untuk temannya. Bagus ya. Selanjutnya mengenai aspek geografi. Siapa yang masih ingat? Ya. Salsabila. Aspek geografi terbagi menjadi dua, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik atau sosial. Aspek fisik adalah aspek yang menyangkut keadaan alam di permukaan bumi yang terjadi secara natural atau tanpa campur tangan manusia. Sedangkan aspek non-fisik atau sosial adalah aspek yang mempelajari permasalahan alam yang terjadi atau diperbuat oleh manusia. Oke, applause untuk Caca. Oke, kita lanjut. Kemarin kita masuk juga ke pendekatan geografi. Siapa yang masih ingat mengenai pendekatan geografi? Ya, Fat. Ya. Pendekatan geografi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada peruangan, yaitu yang menjelaskan tentang kondisi suatu wilayah. Yang kedua ada lingkungan, yang menjelaskan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dan yang ketiga ada kompleks wilayah, di mana di kompleks wilayah itu membandingkan satu daerah dengan daerah lainnya. Oke, applause untuk Fatria ya. Dan dari pemaparan temannya tadi, ya secara umum Bapak anggap Ananda untuk materi yang minggu lalu itu udah bisa memahami apa yang telah kita pelajari. Nah, untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda bisa menganalisis konsep geografi di dalam kehidupan sehari-hari dan nanti bisa memunculkan atau memperlihatkan apa aja penerapan dari konsep-konsep tersebut di dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Nah, jadi nanti Bapak akan tayangkan video persepsi sebelumnya, kemudian nanti akan Bapak jelaskan secara ringkas materi mengenai 10 konsep geografi. Kemudian Ananda nanti akan mengerjakan LKPD, di mana nanti pembelajaran kita adalah pembelajaran berbasis masalah. Nanti Ananda akan mencari masalah yang terkait dengan 10 konsep geografi yang akan kita pelajari. Kemudian akan kita tampilkan berdiskusi di depan secara berkelompok nantinya. Baik, sebelumnya Bapak bagi kelompok. Ya, untuk pembagian kelompoknya sama seperti pembagian kelompok minggu yang lalu. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini duduknya udah sesuai? Sudah ya. Untuk memasuki materi kita yang akan kita lanjutkan, yang akan kita diskusikan untuk hari ini, silakan Anda melihat video, amati video, dan nanti Bapak tanya siapa yang bisa menyimpulkan dari video yang Bapak tampilkan ya. Oke? Oke, silakan ditonton ini. Masih ingat kan sama tempat liburan kalian yang paling berkesan? Coba pikirin dan bayangin lagi keindahannya.
Kalau itu gunung, lihatlah gimana gunung itu bisa tinggi sampai nembus awan. Jika itu pantai, ingat lagi deburan ombak dan halusnya pasir yang waktu itu kalian rasakan. Tapi dari awal, kenapa sih gunung bisa begitu besar dan tinggi menjulang? Kenapa pantai harus dipisahin lautan dan bikin kita jadi jauh dari pulau seberang? Pikiran-pikiran inilah juga yang akan membuat kita bertanya tentang bumi kita pijak. Dan dari sana, masuk ke ilmu yang mengungkap itu semua. Selamat datang di Geografi. Singkatnya, geografi itu melajarin suatu wilayah dan gimana interaksinya dengan makhluk hidup yang tinggal di sana. Mungkin kalau ngomongin geografi, yang pikiran itu pasti peta dunia. Tapi gak cuma soal peta aja, geografi juga ngajak kita mikirin kenapa benua-benua di bumi bentuknya bisa kayak gini. Dan kenapa orang-orang di tempat ini bisa punya suku yang beragam banget dan di tempat ini malah kebalikannya. Ya, kalau dipikirin, geografi itu udah kayak travel guide-nya tiap kita pergi kemana aja. Dia yang selalu siap mengajak kita menjelajah kemana aja dan siap ngejelasin apa dan kenapa sesuatu bisa kejadian di suatu tempat. Oke, udah ditonton videonya. Gimana videonya, bagus? Bagus ya, itu udah menggambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran geografi. Geografi itu sebenarnya belajar ngapain aja, berhubungan dengan kehidupan kita apa aja gitu ya. Ternyata kita secara tidak langsung udah melakukan atau menerapkan ilmu geografi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya Bapak tanya kamu, siapa yang bisa menyimpulkan dari video yang Bapak tampilkan ini? Ya deh, Tiri aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresia Marvali. Di sini saya akan menyimpulkan dari video yang Bapak tampilkan tadi. Geografi mempelajari suatu wilayah dan makhluk hidup yang tinggal di sana. Geografi juga seperti travel quest saat kita kemana saja. Kita juga tahu tentang negara-negara lain melalui geografi. Kita juga memahami aspek-aspek yang terjadi di keuangan tersebut. Sampai saat ini juga geografi terus dibentuk oleh para ilmuwan seiring berkembangnya zaman. Dari geografi kita jadi tahu soal alam dan dampak-dampaknya bagi aspek keseluruhannya. Kesimpulannya, geografi sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita dari mulai bidang kegiatan manusia, alam, dan lain-lain. Oke, selalu temannya. Ya, kenapa rumah adat Minangkabau itu ya seperti rumah gadang yang ada sekarang? Kenapa? Nah, itu pasti ada kaitannya dengan gejala fisik, gejala alam yang terjadi di Sumatera Barat pada zaman dahulunya. Kenapa orang bikin rumah gadang itu apa? Dari kayu tentunya, kemudian pasak kayu itu sangat kuat, artinya anti gempa, kemudian tinggi gitu ya. Tinggi gunanya apa? Ya, menghindari dari banjir. Ya, binatang buas yang dulu ada. Kalau di kita kan ada harimau Sumatera kan ya. Itu alam kan? Nah, jadi segala sesuatu itu sebenarnya sudah terkait, sudah berhubungan dengan ilmu geografi. Apa yang kita lakukan di dalam kemasyarakatan kita sekarang itu pasti udah terpengaruh oleh geografis. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai konsep geografi. Ya, kamu akan menganalisis konsep-konsep geografi di dalam kehidupan kamu. Konsep itu adalah cara pandang. Dalam hal ini cara pandang kita terhadap bumi. Nah, itu yang dikatakan dengan konsep geografi. Konsep geografi menurut Ikatan Geografi Indonesia yang telah diseminarkan itu merumuskan 10 konsep dalam ilmu geografi. Yang pertama itu lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, keterkaitan ruang, dan diferensiasi area. Selanjutnya ini keterjangkauan. Keterjangkauan, dari kata keterjangkauan aja kan intinya terjangkau ya. Terjangkau suatu wilayah, terjangkau suatu objek, terjangkau suatu daerah. Itu tergantung apa?
tergantung lokasinya gimana, tergantung jaraknya berapa, tergantung sarana dan prasarana transportasinya. Yang terakhir, ini diferensiasi area perbedaan karakteristik suatu wilayah dengan wilayah lain. Baik, karena materinya udah selesai, kita akan lanjut mengerjakan LKPD-nya. Ya, kita cepat aja. Jadi nanti akan Bapak bagikan LKPD atau lembar kerja kamu. Nanti per kelompok ini yang pertama ya lengkapi dulu identitasnya, kemudian mencari misalnya konsep yang kamu cari itu adalah konsep jarak, kemudian bikin fenomenanya, kemudian bikin alasannya. Misalnya jorong Tanjung Kaliang itu sebagai aglomerasi industri Sanjay misalnya kan gitu. Kemudian alasannya kenapa? Karena mayoritas penduduk bekerja sebagai pembuat atau penjual karupua Sanjay gitu. Oke, gitu ya. Jadi ini Bapak bagikan. Ini jarak absolut, jarak penambahan dengan pasar ibu kilometer alasannya. Itu jarak absolut. Iya, jarak absolut. Kan ya 9 kilometer. Ya, cara ngitung absolut tadi kan ya ditarik garis lurus. Jadi kamu ngitung garis lurus. Oh gitu. Ya udah. Ke sana tuh penyebab ada namanya. Ada Enggak, lihatnya di peta enggak? Harusnya di peta. Kalau lihatnya di peta, apa yang kita paparin di sini nanti? Ya seakan-akan kami lihat di peta aja lah Pak, gitu. Makanya sekarang Oke. lihat di peta. Oh ya, oh gitu seakan-akan. Alasan coba lihat di peta sama. Ya karena pengukuran pada peta garis lurus, menggunakan garis lurus gitu. Apa? Oh, nilai kegunaan kan pemanfaatan sawah kan? Iya. Pemanfaatan sawah untuk pariwisata. penggunaan aja. Karena pengukuran pada benda. Oke, kelompok ini gimana? Mbak? Yang pertama apa? Alasannya apa? Coba ya. Nah baik, untuk sekarang yang tampil adalah kelompok 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang kedua akan dibacakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Parkiawati sebagai moderator. Saya Priya sebagai moderator. Dalam presentasi saya sebagai moderator. Dari presentasi kami pada kesempatan kali ini, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu udah Bapak kirim ke grupnya link untuk kuisnya. Linknya udah Bapak kirim, silahkan dikerjakan. Sudah selesai semua? Sudah semua, oke. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yuk, siapa? Ya, Pak, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu konsep geografi. Konsep geografi ini kita bisa belajar lebih banyak
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau nanya, enaknya belajar geografi sama Bapak itu di bagian mana? Yuk, siapa yang mau ngangkat? Satu-satu, yuk. Siapa? Fat? Ya. Kalau menurut Ipat selama 1 semester belajar sama Bapak tuh enaknya Bapak ngajarnya kayak gini, pakai fokus, terus dijelasin, tidak nyuruh anak tuh ngeringkas buku kalau karena kalau kami disuruh ngeringkas buku Pak itu nggak mau masuk materinya, tapi dengan Bapak ngejelasin kayak gini dengan media pembelajaran Bapak yang beda dari guru lain itu lebih mudah tersampaikan materinya ke Ipat pribadi. Oke, itu udah cegukan ibunya yang suruh meringkas itu udah cegukan kali di kantor ya. Oke. Ya. Ya, Caca boleh. Dadah, yuk dengarkan dulu. Ya, Caca. Tambahan dari Caca kan Pak, kalau guru-guru lain tuh jarang kayak pendapat setiap siswa-siswanya, kayak guru tuh nggak membuat siswanya merdeka belajar yang dimana menyampaikan apa pendapat siswanya. Kalau di Bapak kan setiap sesi pelajaran pasti apa ada nanya ke siswanya, jadi siswanya lebih terbuka untuk leluasa menyampaikan apa yang mereka lakukan. Ya. Ya, merdeka belajar itu kan itu ya, kamu bebas menyampaikan pendapat kamu gitu kan. Ya nanti terlepas dari salah benarnya itu, ya nggak apa-apa namanya kita belajar, nggak apa-apa juga salah. Nanti kita cari benang merahnya gitu, kan itu aja. Oke, selanjutnya, kenapa kok jadi curhat? Ya, Bapak tanya semua ya. Ditambah lagi Bapak juga ngasih kami kuis-kuis Pak yang mempermudah kami dalam mengingat pelajaran sebelumnya Pak. Kan sini Bapak sudah memberikan kami penerangan dengan fokus Pak. Ditambah lagi Bapak memberikan kami kuis-kuis dan tentang membahas soal-soal tadi Pak. Jadi memudahkan kami dalam mengingat untuk persiapan dalam ujian besok Pak. Oke, ya itu untuk kuisnya sebagai latihan kamu dalam mengerjakan soal. Latihan kamu dalam menganalisa soal. Oke, ya Reva. Kalau menurut Reva pribadi, cara menerangkan Bapak tuh lebih Bapak menerangkan di depannya tuh juga meminta pendapat kami. Jadi kami tidak mengantuk ketika belajar. Berbeda dengan guru lain yang kalau menerangkan itu dia cuma berbicara sendiri dia. Sedangkan kami di belakang sudah tiduran, main HP. Itu iya kan? Ya. Dengan Bapak tuh Bapak melakukan pembelajaran dengan cara berkelompok. Untuk saya pribadi saya lebih paham belajar dengan cara berkelompok dibandingkan dengan guru yang menerangkan di depan. Ya, artinya komunikasinya harus dua arah gitu ya. Jangan diktator sendiri ini gitu. Oh gitu. Oke. Kemudian berkelompok juga kamu sering berbagi pengetahuan antar kamu. Oke, yuk siapa lagi? Eka. Baik, menurut Eka Bapak itu agak unik dari guru yang lain, di mana Bapak nerapinya itu yang keluar dari kepala Bapak bukan seperti baca buku terus kayak udah dipahami Pak. Kayak materinya kata Bapak saya, jadi kami mudah memahami apa yang Bapak bilang dengan gitu. bahasa Bapak yang tidak berbeda. Oke. Berarti ya, enggak textbook itu ya? Ya. Ya gitu. Ya karena ya yang Bapak sampaikan memang yang setelah Bapak baca, Bapak simpulkan itu yang Bapak sampaikan. Bahasanya sesederhana mungkin. Oke, yang laki-laki deh. Siapa yang perwakilan laki-laki? Ayo, Fajar. Ya, siapa? Ya, Ilham. Ayo, yang laki-laki, yuk. Refleksinya ya. Yuk, siapa? Fajar, yuk, Jar. Apa Jar? Fajar, Falil, Paradis. Oke, boleh. Kalau menurut Radit, cara penjelasan Bapak itu kayak
cara mengajak berbicaranya itu nggak terlalu baku. Jadi Oh, kayak nggak terlalu formal. ikuti tren lah gitu Pak. Oh, nggak terlalu Kan, formal. kebanyakan guru lain itu jarang menerima pendapat dari siswanya, sedangkan Bapak menerima pendapat yang kami sampaikan Pak. Terus bawahi bahasa Indonesia. Ya. Oke, ya mungkin karena kita nggak belajar bahasa Indonesia, makanya bahasanya Bapak ya sedekat mungkin dengan kamu lah gitu kan. Oke, ada yang lain? Kalau nggak kita tutup. Belum. Ya, masih. Satu lagi, itu yang baik-baiknya tadi ya. Kira-kira yang kurangnya dari pembelajaran kita apa? Yang kurangnya apa? Yang kurangnya yang jadi apa namanya? Jadi evaluasi untuk kedepannya. Ya, Zara. Apa? Kuisnya tuh waktunya diperpanjang. Itu aja sih Pak. Oh, yang kuis yang di rumahnya itu. Ya, diperpanjang. Oh, berarti nanti sampai hari Minggu gitu. Oke. Harusnya kuisnya dikerjain di sini harusnya gitu kan, tapi karena keterbatasan ya jaringan kita segala macam, ya nggak bisa, ya nggak apa-apa lah. Bapak nggak tahu. Bapak nggak tahu nanti mana tahu ada keperluan yang lain gitu ya. Yang jelas semester ini ya mungkin sampai akhir semester aja. Kemarin kontraknya kan sampai akhir semester kan? Harus perpanjang lagi harusnya. Ya tambah kontraknya. Ya apa lagi? Apa lagi yang dirasa kurang dari pembelajaran kita? Waktunya ya harusnya bisa tampil semua harusnya. Tapi karena kita cuma 2 jam dan 1 jam itu dihitung harusnya 3 jam. Tapi 2 jam untuk di kelas, 1 jamnya diambil sama jam project. Jadi itu masalahnya. Karena lebih enak, oke. Oke, untuk pembelajaran dan belajar yang giatnya, belajar yang semangatnya. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.